Ya, silakan. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak? Ya, Silakan Anda menipu di sini. Saya kasih waktu Anda 10 menit. Silakan Anda menipu selama 10 menit. Tapi ingat, saya orang waras. Saya orang waras. Pasti akan saya bantah segala sesuatu yang kau lakukan untuk menyesatkan. Silakan. Hak Anda untuk berbicara. Ya. Oke. Tolong beri kesempatan kami untuk berbicara. Berdasarkan ayat itu, satu ayat itu aja Bang Juma ya. Memang hidup kekal diperoleh mengakui Yesus sebagai utusan dari satu ayat itu. Oke, sudah puas ya Anda ya. Dan Juma harus tahu ya tentang maksud dan tujuan kitab ini ditulis Juma. Semua tema-tema yang dibuat Juma yang isinya mengambil dari ayat-ayat itu sudah melenceng, sudah keluar dari real, dari maksud dan tujuan Injil itu ditulis Bang. Abang kemarin kan sudah kasih tahu bahwa para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen Bang. Kalau orang-orang Kristen menulis kitab, mungkinkah nanti isinya itu yaitu seperti yang sering dikatakan Juma, anti-Kristen, anti-Kristus ya. Masakah Kristen menulis tentang tokohnya itu adalah iblis yang keluar dari kubur? Masa Kristen menulis kitabnya intinya nanti artinya adalah Kristen nanti diusir? Itu tidak mungkin dong Juma. Coba saya bacakan ya Juma ya. Ya, maksud dan tujuan Injil ditulis Juma ya di dalam Yohanes pasal 20 ya. Yohanes 20 Bang Juma. Ya, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Maksud Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetap semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ini perhatikan Hikmah. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Mesias adalah juru selamat yang jurap, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Ini cuma Yohanes 20, 30, 31 ini rangkuman maksud dan tujuan kitab Perjanjian ditulis Bang. Tapi anehnya Bang, kitab Perjanjian Baru setelah Anda Bang Afida, barakallahu fikum. Destina. Yo artinya kok jadi memusuhi Kristen loh, itu loh Bang. Itu aneh Bang. Makanya sudah. Abang ngomong sudah berbuih-buih tidak akan saya percaya gitu loh. Ya sudah. Abang sudah. itu orang luar, bentar. Sudah. Orang luar melompat pagar menyusup ke kitab kami. Meskipun Anda banyak hafal ayat, bagi saya itu tidak sesuatu kalau untuk kebenaran. Itu Bang ya. Jadi sudah jelas Saudara. maksud tujuan ini. Oke, udah gantian kita. Ya. Dengarkan. Ada orang tua mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah. Ketika anak itu masuk ke sekolah SMP atau SMA, orang tua tersebut membelikan anaknya buku cetak IPA. Yang punya buku IPA itu adalah anak SMA. Dia membelinya dari uang saku yang diberikan oleh bapaknya. Siapa pemilik buku tersebut? Anak SMA. Siapa yang mengurai kemudian isi buku itu kepadanya? Guru. Bukan pemilik buku. Tapi guru itu belajar tentang isi buku itu. Maka seorang guru lebih paham daripada si pemilik buku. Inilah yang terjadi. Saudara Kristian, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan analogi saya tidak pas, pemilik buku tadi siswa atau guru?
Jawab dulu. Saya ingin dengar. Siswa bukan penulis buku. Milik buku tapi bukan Saya penulis tanya buku. lagi, kamu juga bukan pemilik buku. Kamu hanya pembeli buku. Kamu ke Gramedia, lalu kau beli buku itu. Tapi kau tidak tahu isinya. Yang tahu isinya itu adalah sang guru, bukan pemilik buku. Jadi jangan kau menakar sakit hatimu itu dengan pemilik dan bukan pemilik. Camkan itu baik-baik. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya, saudara. Kalau Anda jeli melihat Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Dalam bahasa Yunani, goneiko. Goneiko itu artinya mengenal. Ini, saya mengenal ini HP. Kalau saya mengatakan ini adalah sendal, ngotot, ini sendal. Tapi saya ngaku saya mengenal ini. Tapi saya mengatakan ini sendal. Itu berarti saya omong doang, iman buta. Anda memaksakan ini sendal, tapi Anda mengatakan saya mengenal. Giliran saya datang menjelaskan itu HP, Anda nggak percaya. Anda lebih percaya deh karena Anda punya, maka Anda mengatakan enggak, ini kan punya saya. Saya mau mengatakan ini sendal, ini kan punya saya, bukan punya Anda. Tapi saya sebagai orang yang waras tahu ini HP meskipun ini bukan punya saya, tapi punya Anda. Di dalam bahasa Yunani yang ada, ginosko, sahabat dulu, dengarkan. Dalam kata ginosko, itu adalah cakupan dari pribadi Yesus yang harus dikenali oleh orang-orang Yahudi. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal ginosko, engkau, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus. Kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan kadar Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Kenapa Anda mengenuhankan dia? Karena ketika ada asupan materi-materi lain, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia tidak ada manusia tanpa mengenal dia. Dialah jalan, dialah juru selamat. Itu tambahan-tambahan lain itu yang mematahkan kemudian argumen Yesus bahwa hidup kekal itu adalah ginosko, mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Titik. Adapun dia juru selamat, muaranya dia utusan Tuhan. Adapun dia Kristus, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun kemudian dia Mesias, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Adapun dia firman yang menjadi daging, muaranya dia adalah utusan Tuhan. Tak ada pekerjaan Yesus yang membatalkan kalau dia itu utusan Tuhan. Tidak ada ucapan Yesus yang membatalkan kalau dia itu adalah bukan utusan Tuhan. Pekerjaannya, ucapannya, mujizat-mujizatnya, tanda-tanda dahsyat yang dilakukannya, semua itu membuktikan kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Maka hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Sampai di sini paham, anak kecil? Tertawa saya. Ya silakan Anda bantah. Silakan Anda bantah. Ya, Biarkan Pak Guru santai aja dulu. ya. Memang dari mindset ada sudah terpikirkan. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Itu masalahnya, Pak. Kata Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Bantah dalil saya, Bang. Mencari. Bantah dalil saya, bantah. Jangan curhat, bantah. Saya pakai dalil. Hidup kekal itu adalah mereka gonesko, mengenal, ginosko, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi dia punya mujizat, kenali mujizat itu sebagai utusan Tuhan. Tapi dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa melakukan itu karena dia utusan Tuhan. Tapi dia merubah kemudian orang lumpuh bisa berjalan, itu dia lakukan karena dia adalah utusan Tuhan. Jadi seluruh yang Yesus lakukan, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Christian Jupri.
bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, air jadi anggur, buta melihat, lumpuh berjalan, semua itu pekerjaan yang sedang kulakukan ini adalah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua pekerjaan Yesus. Bagaimana dengan perkataannya? Perkataannya nih, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ucapan Yesus, ucapan sebagai utusan. Mujizat Yesus, mujizat sebagai utusan. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Pertanyaan saya, kalau Anda mengaku mengenal Yesus, kenapa justru Anda menuhankan dia? Ilmu dari mana itu? Silakan. Jelas ilmu dari Bible, Pak. Dan tidak keluar dari Alkitab. Dan apa yang Dari Bible. disampaikan oleh Juma, Dari Bible. apa yang disampaikan Juma, dengar. Apa yang disampaikan Juma tadi benar, tetapi separuh kebenaran. Ya, karena Abang Juma masih melihat dari satu sisi keberadaan Yesus sebagai utusan, bukan ya? Jadi kami yang punya kitab, kami yang Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana Yesus sebutkan ucapan itu? ya tidak ada hidup kekalnya, tapi mengenal Yesus Tuhan ada, Pak. Nah, ini yang Hidup kekal. Anda mencari apa? Anda beragama cari apa? Hidup kekal atau bukan? Hidup kekal yang Anda cari kan? Betul. Nah, apa yang Yesus katakan tentang hidup kekal? Mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Nah, inilah makanya saya panggil Anda anak-anak kecil. Cuma ngatur Di mana orang lain. dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Tuhan dan sebagai utusan Tuhan? Di mana dalilnya Yesus katakan itu? Jadi hidup kekal itu Abang untuk menyematkan agar tidak ditemukan ayatnya. Ya, cukup. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau Anda mengenal Yesus, maka Anda mendudukkan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya pribadi sebagai Tuhan dan utusan, Pak. Berarti Anda tidak mengenalnya. Jangan mengarani orang tidak bisa kamu. Yesus mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, hidup kekal itu mengenal Dia sebagai utusan. Kalau Anda mengenalnya Tuhan, berarti Anda begini. Anda tidak mengenalnya berarti. Berarti kamu ilmu kurang lengkap. Justru kamu, Bang. Oke, kalau begitu mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Jangan minta dalil, minta yang tidak ada ayatnya, Pak. Ya tidak ada dalilnya. Ya, mungkin baca-bacanya bukan berarti salah, Bang. Karena banyak ayat yang menunjukkan Yesusnya yang mengatakan. Anda percaya kepada Yesus atau tidak? percaya. Nah, menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Tuhan dan utusan. Di mana Yesus katakan itu? Ya, kalau mengenal sebagai Tuhan banyak ayat, Bang. Misalkan. Iya, silakan Anda tunjukkan satu data saja. Di mana itu? Silakan. Ya. Misalkan ya dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Mengenal Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu syarat hidup kekal atau bukan? Loh, syarat hidup kekalnya di banyak ayat lain, Bang. Dan tidak harus di. Yang saya tanya ini, kalau Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30 adalah mengenal Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ucapan Yesus itu, Bang, ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, itu ucapan seorang utusan. Coba, Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku.
tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya yang ada itu adalah hidup kekal. Hayo, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus. Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yesus sendiri mengatakan, Bapa senantiasa menyertai aku. Dengar, Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Makanya aku dan Bapa adalah satu. Tapi berbicara mengenai hakikat, Yesus mengakui aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Aku dan Bapa adalah dua. Itu kalau berbicara mengenai hakikat. Berbicara mengenai misi pengajaran, aku dan Bapa adalah satu. Itu betul. Sekarang saya tanya Bang, Hah? kan saya mau menyampaikan Yesus adalah Tuhan, Anda bantah. Ya, karena Yesus tidak pernah mengatakan hidup kekal itu mengenal Dia sebagai Tuhan. Ya, Anda menggunakan label hidup kekal. Ya. Lah, kata Yesus, Anda cari apa sebenarnya? Dalam hidup ini Anda cari apa? Hidup kekal kan? Syarat memperoleh hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Hidup kekal. Hah? Ya. Cara memperoleh hidup kekal menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Sudah dijawab, kok tanya lagi. Lah, sebagai apa menurut Yesus? Anda kan tidak menjawab. Anda menunjukkan Yohanes 10 nomor 30, itu bukan syarat hidup kekal. Kalau dari comot satu ayat, Anda sudah mencomot Yohanes 10 nomor 30, tapi nggak mampu membantu Anda. Nggak mampu, kasihan Anda. Untuk memberikan label hidup kekal. Sekarang saya tanya begini, silakan. apakah ada ayat? Apakah ada ayat? Iya. Kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan, ya, itu tidak memperoleh hidup kekal. Yang tadi Yohanes 17 nomor 3. Tanya Bang. Itu ayatnya. Gini loh Bang. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya tadi. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Dengarkan. Itu ayatnya. Ketika saya mau menunjukkan Yesus adalah Tuhan, kan Anda membantah. Yes. Ya, dengan alasan Ya. tidak ada label hidup kekal mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ya. Karena saya tanya, apakah ada ayat? Ada. Jika mengenal Yesus adalah Tuhan tidak memperoleh hidup kekal. Ada. Ada. Ingat loh Bang. Iya, saya ngerti pertanyaan Anda. Anda belum bertanya aja saya sudah tahu. Apakah ada ayat? Kalau mengenal Yesus bukan Tuhan, tidak memperoleh hidup kekal. Ada. Gimana ayatnya? Yohanes 17 nomor 3. Membolak-balik itu Bang. Lah, itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Gak cocok. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu. Hidup kekal itu. Dengar. Makanya saya bertanya sama Anda. Makanya saya bertanya. Dengar. Kalimatnya gak cocok. Ayo. Dengar. Kalimatnya gak cocok Bang. Hidup kekal itu, dengar dulu. Hidup kekal itu menurut Yesus adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sudahlah Bang, kamu cari ayat yang sesuai dengan ampun. Mana dalilnya? Anda minta mana dalilnya? Hidup kekal itu tidak diperoleh kalau mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Yang tadi Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan, Pak. Kalau satu-satunya Tuhan, dengar. Kalau satu-satunya Tuhan, Yesus tidak ikut. Karena cuma satu. Kalau Yesus juga ikut, berarti ada dua. Kan cuma satu-satunya hidup kekal. Kapan dia berubah menjadi dua, berarti orang tidak dapat hidup kekal. Harus mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu baru bisa memperoleh hidup yang kekal. Kenapa saya ngangkat tema ini? Supaya Anda melembutkan hati Anda untuk sadar bahwa Anda ini adalah anti Yesus, anti Kristus. Silakan Anda menolak.
saya hanya mengajarkan, saya hanya menyampaikan. Silakan Anda tertawa. Toh besok Anda akan dikubur, Anda akan dihakimi. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan hal ini, meskipun sederhana, tapi itu adalah kuburan yang mematikan bagi Kristen. Itu bekal dibeli dari Yesus, bukan dari omongan Juma. Ya, itu dari Yesus, Bang. Untuk closing Oke. statementnya begini. Silakan, Ya. silakan. Jadi kesimpulannya Bang ya, Iya, banyak tema-tema yang dibuat oleh Bang Juma itu muaranya Bang ya, muaranya kesimpulannya adalah sudah menyimpang. silakan Anda mengambil kesimpulan seperti itu. Ya, sudah menyimpang dari maksud dan tujuan dari kitab Injil itu ditulis ya Bang ya. Silakan. Penulis kitab Injil adalah orang-orang Kristen. Tapi Silakan. si Juma memojokkan Kristen melalui kitab itu. Karena Kristen tidak tahu isi kitabnya. Bahwa tidak ada kebenaran apa yang disampaikan oleh Juma. Saya minta tadi Ya. tidak ada bukti Jadi kalau dalil. jujur saja Bang Juma, kalau saya berpolemik dengan ayat-ayat, memang kadang-kadang apa ya, agak susah untuk menjelaskan. Tetapi saya lebih senang menjelaskan dasar ayat itu sendiri, asal-usul ayat itu ya. Tuh ya, jadi kalau saya jelaskan seperti apapun Bang Juma pasti nolak kok. Karena Bang Juma sudah punya mindset tersendiri. Pokoknya Yesus bukan Tuhan, pokoknya Yesus bukan Tuhan. Kristen itu antikristus lah itu. Hidup kekal, mengenal Yesus sebagai Ya terserah menurut Abang. ketepak. Itu namanya Anda ditampar sama Bible sendiri. Silakan istirahat. Silakan Anda renungkan, Anda turun, renungkan, minum air putih, Anda istirahat. Mudah-mudahan otak Anda itu bisa sembuh, Nggak usah. penyakit Anda bisa sembuh, penyakit hati Anda bisa sembuh, hati Anda dilembutkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sampai otak Anda bisa berfungsi dengan baik, sampai Anda bisa menerawang hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai. Saya tidak butuh Juma di dalam Ya udah, silakan Bang, silakan Anda istirahat Bang, silakan.